Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia, menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jubat. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Haid bin Haji Tora, Chancellor Universiti Islam Melaka, yang berusaha PS Dr. Yusni bin Abdul Wahab, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Pembangunan Korporat, yang dihormati Bapak Dr. Suryadi, tetamu penghormat dan penceramah dari Leiden University di Netherlands, yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Ainuddin Iskandar Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Perak ITP, yang berusaha Dr. Ramlet Muhammad Asharuddin bin Rahman, Pengarah Perbadanan Museum Melaka, Datuk-datuk, para profesor, pegawai kanan universiti, rakan-rakan NGO, para pensyarah perempuan dan perempuan yang dikasihi dan dihormati sekalian. Pertamanya, mari kita sama-sama memanjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini dapat kita mengadakan suatu majlis siri syarahan umum yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suryadi daripada Leiden University di Netherlands. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak ITP yang menjadi penganjur bersama kepada program kita pada pagi ini. Sama-sama kita doakan semoga majlis kita pada pagi ini berjalan dengan lancar, dan kita mulakan majlis dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Tuan dan puan-puan sekalian, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Haji Muhammad Haid bin Haji Tora, Naib Chancellor Universiti Islam Melaka, untuk menyampaikan kata-kata aluan. Dipersilakan. Terima kasih Profesor pengacara majlis pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Yang berusaha Yang Rajis Dr. Yusni bin Abdul Wahab, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Pembangunan Korporat, yang dihormati Dr. Suryadi, merupakan tetamu terhormat dan penceramah dari Leiden University Netherlands, yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Ainuddin Iskandar Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Perak. Selamat datang Profesor Madya Dr. Muhammad Ainuddin ke UNIMEL. Begitu juga rakan kongsi kita. Boleh rakan kongsi? Yang berusaha Dr. Andes Muhammad Nasruddin bin Rahman, yang merupakan pengarah Perbadanan Museum Melaka, Ruang Pusing. Kedua-dua CEO ini adalah merupakan rakan kongsi kami dalam kajian Hang Tuah yang sedang kami usahakan sekarang. InsyaAllah saya juga malu-malukan kehadiran semua penyelidik kajian Hang Tuah. Jadi kami telah diamanahkan oleh pihak Kerajaan Negeri Melaka
untuk menyiapkan projek kajian hang tuah ini untuk kita kata mendapatkan semula sumber-sumber baru tentang kewujudan hang tuah di seluruh dunia. Jadi kita telah pergi banyak tempat tuan-tuan, terutama sekali mendapatkan artifak-artifak manuskrip, dokumentasi dan juga surat menyurat ataupun apa juga bahan-bahan yang berkaitan dengan hang tuah yang kita nak bawa balik ke Melaka insya-Allah, dan kita akan pamerkan nanti dalam pameran khas di MITC sempena tahun melawat Melaka ini pada bulan Mei. Maknanya ada lagi 4-5 bulan ini. Jadi rakan-rakan saya, CEO, ITP dan juga Prezim sama-sama membantu kita di dalam projek ini, di mana kita akan insya-Allah bawa yang Putar Agong yang baru nanti untuk merasmikan galeri hang tuah ini di MITC pada bulan 5 pada akan datang. InsyaAllah. Terima kasih Jaya. Saya menggala-galakan kehadiran rakan-rakan penyelidik dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke majlis kita pada pagi ini, di mana ini adalah merupakan sebagai satu wacana dan wahana yang saya nak wujudkan sepanjang tempoh. Saya tak maklum kepada Profesor Dr. Kamrul Zaman, dia merupakan dekan IPS, yang merupakan dekan IPS sekarang ini, untuk kita mengadakan setiap bulan kita akan mengadakan wacana ataupun ceramah umum, di mana kita akan membawa penceramah-penceramah ataupun tokoh-tokoh daripada dalam dan luar negara untuk memberikan ceramah umum untuk kepakaran bidang masing-masing. Ini juga sebagai salah satu daripada usaha kita untuk meningkatkan keterlibatan atau kecemerlangan ilmiah ini di persada dunia. Jadi untuk maklumat tuan-tuan sekalian, kita juga akan menubuhkan apa yang disebut sebagai Institut Kajian Hang Tuah di UNIMED ini, yang mana inilah tapaknya pejabat yang akan saya bangunkan. Itu pejabat pengarahnya, dan di sini nanti di belakang saya ini akan saya muatkan semua manuskrip yang berkaitan dengan hang tuah. Kita akan letak di sini, dan juga kita akan membuat pendigitalan proses dan dokumentasi semua yang berkaitan dengan Kesultanan Melaka dan juga hang tuah di dalam bilik ini, yang akan kita jadikan sebagai reksport ataupun sebagai satu rujukan petani merah. Orang boleh buat rujukan, boleh membaca, boleh study dan buat kajian, tapi tak boleh buat keluar. Jadi semua manuskrip yang sangat berharga tuan-tuan, kerana manuskrip yang asalnya hang tuah ini ada di Leiden University yang disebut 1758, tapi 1762 diterbitkan itu. Jadi itu adalah yang pertama. Kita dah hadir dah, kita dah bawa balik. Kita dah photostat dan ada di bilik saya. Kemudian hikayat-hikayat hang tuah daripada berbagai-bagai negara. Dia ada berbagai-bagai versi dan juga berbagai-bagai bahasa hang tuah ini. Hikayat hang tuah ada dalam bahasa Rusia, dalam bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia itu sendiri ada berbagai-bagai version. Jadi kita akan minta tolong dengan Pak Suhaidi untuk membantu kita, bukan nak pindahkan semua, kita nak fotokopi je, atau kita nak buat salinan-salinan hikayat hang tuah yang terdapat di Leiden University. Itu ada lebih daripada 21. Jadi itu kita nak bawa balik, kita akan letakkan di sini semuanya tentang hang tuah. Jadi siapa yang nak buat kajian master PhD tentang hang tuah Kesultanan Melaka, InsyaAllah semua akan ada di sini dan kita akan digitalkan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita mengharapkan perkara ini akan dapat direalisasikan. Institut Kajian Tuah ataupun IKAT ini nanti akan, tuan-tuan kalau lain masa kalau datang ni mungkin dah berubah wajah, dia akan dah jadi pejabat, dan kita akan letakkan semua galeri-galeri tentang hang tuah berada di depan itu, sekeliling ni. Inilah yang saya nak usahakan nanti, supaya library ini juga akan menjadi sebagai satu tumpuan, satu rujukan, bukan sahaja untuk bidang-bidang yang lain, tapi fokus kepada hang tuah dan Kesultanan Melayu Melaka pada kurun ke-14, 15 dan 16. InsyaAllah dengan bantuan dan rakan-rakan sekalian, insyaAllah kita akan dapat menjayakan ini. Jadi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah saya bagi pihak UNIMED mengucapkan terima kasih kepada Pak Suhaidi yang dapat sudi bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk memberikan ceramah umum beliau yang berkaitan dengan Panglima Awam Hendrik de Malacca. Hendrik de Malacca ini ditawan oleh Portugis
You bawa balik ke sana. Saya tak nak cerita panjang kan saya tak jadi penceramah kan. Kan saya kalau lupa kan orang penting air je tak siap ni. Jadi Panglima Awang ini tuan-tuan, saya itu dalam kajian kita tentang menjejaki Hang Tuah dan juga Kesultanan Melaka, saya berkesempatan pergi ke satu pelabuhan yang di Portugal yang dinamakan Porto de Belém, B-E-L-E-M, Porto de Belém. Tempat itu di mana itulah pelabuhannya Panglima Awang ni pertama kali menjejak kaki mendarat di situ pada tahun 15 berapa Pak? Kita belas sebab Melaka di tahun 1511 lepas daripada tu lah 2 tahun lepas tu dia dibawa wilayah mungkin 15-13 ke 14 bulan gitu. Saya dapat menyaksikan sendiri itulah pelabuhannya Porto de Belém, di mana di situ juga ada satu bendera besar. Bendera pula peta besar yang menunjukkan Empire Melaka. Jadi orang-orang apa ni Portugal dengan bangganya menyebutkan this is our empire, seolah-olah macam empire Portugis tu lah, termasuklah Melaka sekali. Jadi peta itu kita dah ambil gambar buat macam kita akan buat juga exactly macam tu di Bandar Melaka nanti. Mari kita akan tayangkan this is our empire, Melaka empire. Kita nak sebut pula Melaka punya empire pula, takkan dia je nak sebut kan, sebenarnya kita lagi gerak empire Melaka ni. Kata Nasruddin kata sudah setuju, kita nak buat betul-betul besar. Jadi orang datang kita nak tunjukkan inilah empire Melaka yang hebat kurang kali 15 dulu. Jangan dia saja nak sebut, kita pun nak kena sebut dengan bangga yang nak sebut. Jadi Hendrik de Melaka juga boleh kita katakan sebagai ahli pelayaran pertama orang Melayu yang mengelilingi dunia. Itu kena semak tu. Kenapa saya buat statement macam tu? Ini kan dan nama dia Panglima Awang. Ada orang mengatakan dia anak angkat pada Hang Tuah juga dan sebagainya, wallahu alam. Tapi Hendrik de Melaka adalah Panglima Awang, salah seorang panglima yang diwarisi daripada Hang Tuah. Dia ada Panglima Awang, ada Panglima Hitam dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya ini kalau cakap sejarah ni memang panjang ceritanya, bukan sebagai ucapan atau sebagai ceramah. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan sekalian, pada penceramah yang sudah bersama-sama dengan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita akan dapat memanfaatkan pembicaraan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk. Sebelum kita menjemput Pak Dr. Suryadi untuk memberikan ceramahnya, sukacita kita memperkenalkan beliau yang lahir di Pariaman pada 15 hari bulan Februari tahunnya 1960-an. Sejak 1968 hingga sekarang menjadi pengajar di Leiden University Institute for Area Studies, Belanda, meraih gelaran PhD dalam bidang Media Culture Studies daripada Leiden tahun 2014 dengan penulisan disertasi yang berjudul The Recording Industry and Regional Culture in Indonesia, The Case of Minangkabau. Meraih gelaran MA juga dari Leiden dengan tesis tentang teks dan konteks sosiohistoris syair Sunur, sebuah teks Minangkabau klasik yang merakam efek perang Padri di pantai barat Sumatera. Memperoleh gelaran Dr. Andes DRS dari Universiti Andalas, Fakultas Sastra, dengan skripsi Dendang Paut Sastra Lisan Minangkabau. Bidang kepakaran beliau tradisi lisan, kesusastraan Melayu klasik, sastra Indonesia moden dan budaya media di Indonesia. Menulis banyak artikel di dalam berbagai jurnal antarabangsa, dan yang terpenting ialah buku yang bertajuk Konteks Sejarah dan Kisah Hidup Uplera Bahasa Melayu Pertama di Universitas Leiden dan aktivis Perhimpunan India. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan ini majlis
dengan segala sukacita dan hormatnya menjemput Pak Suryadi untuk menyampaikan ceramahnya yang bertajuk Panglima Awam. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Net Chancellor Universiti Islam Melaka, juga kepada Profesor, Asisten Profesor yang tertumpang semuanya tadi, kepada pembicara utama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Saya sangat berbahagia pada pagi ini kerana mendapat kesempatan untuk hadir dan melihat dengan mata kepala kampus kita yang tercinta ini. Bila rombongan dari Melaka, termasuk Net Chancellor dan teman-teman yang lain datang ke Leiden, ya, waktu itu saya baru bisa membayangkan untuk dapat hadir. Ternyata apa jemputan dari kata-kata kita sebelum keluar dari perpustakaan Prof. Ainuddin akhirnya tercapai. Ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk jemputan yang sangat terhormat ini. Saya tak ingin memperpanjang mukadimah. Ya, seperti tadi dikatakan, dalam kesempatan ini saya ingin membicarakan satu syarahan, ya, yang judul Enrique de Malacca dalam Wacana Sastra Serantau. Barangkali nanti PowerPoint saya ada yang dalam bahasa Inggris, tapi tak apa, kita biasa di sini untuk switch code dari Inggris ke bahasa Melayu atau Indonesia, tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terutama sekali pelajar, ya, saya Prof begitu. Fokus saya sebenarnya pelajar, orang-orang muda yang mesti kita kita upgrade, ya. Dan kita sokong antusiasme mereka untuk mengetahui sesuatu yang baru. Nah, syarahan saya pagi ini berangkat dari beberapa pertanyaan, ya. Yang pertama adalah seperti bisa dibaca di sana, how the European colonial narratives of foreign natives translate into post-colonial writings in Southeast Asia. Jadi bagaimana naratif kolonial itu diterjemahkan atau dimaknai dalam konteks post-kolonial, penulisan post-kolonial di Asia Tenggara, di rantau kita ini. Yang kedua, how such colonial narratives are used to confirm the sense of nationalism by post-colonial South Asian countries. Jadi bagaimana naratif kolonial itu digunakan untuk memaklumkan, mengkonfirmasikan perasaan nasionalisme di dalam teks-teks postkolonial yang dicipta atau muncul di rantau ini. Berikutnya, what is the contribution of European colonial historiography in constructing the idea of Malayness? Jadi bagaimana kontribusi atau sumbangan dari kolonial historiografi dalam membangun atau konstruksi idea atau gagasan mengenai kemelayuan. Yang terakhir, how the historical story about Enrique de Malacca is used to show the greatness of Malay race atau people. Bagaimana cerita sejarah mengenai Enrique de Malacca ini atau Panglima Awang, ya, digunakan untuk memperlihatkan kebesaran ras atau kelompok manusia yang disebut orang Melayu. Jadi itu perspektif saya berangkat dari beberapa pertanyaan ini. Sebelum fokus kepada Enrique de Malacca, saya ingin mengajak audiens khalayak semua untuk menyadari bahawa sebenarnya Malacca atau Selat Malacca secara am adalah satu geographical setting, juga mungkin cultural, yang sudah mendapat banyak perhatian dalam literary works, ya.
dan banyak penulis pada masa lampau sampai hari ini sebenarnya. Satu fokus adik-adik mahasiswa yang bisa menjadi subjek tesis malah disertasi menurut saya. Sejauh yang saya tahu ini belum pernah menjadi fokus perhatian. Bagaimana korpus sebuah karya sastra yang muncul dari berbagai zaman sampai hari ini mengenai rantau Selat Melaka ini muncul ya. Ini satu topik yang menarik untuk bisa jadi sebuah disertasi ini. Sangat mungkin ini sebuah disertasi yang menarik ya. Dan malah kalau dirumuskan dalam sebuah proposal yang marketable, itu saya kira Leiden itu bisa menerima itu. Ya. Nah, ini mungkin tidak disadari betapa pentingnya ini, tapi yang paling penting dalam konteks pembicaraan saya adalah bagaimana pentingnya ini menjadi sebuah topik yang sudah berulang kali dengan berbagai versi muncul dalam literary narratives ya, literary text ya. Sama ada mungkin syair atau novel, roman ya, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya. Ini sebuah novel Medan novel ya, dari Adam Huri yang bertajuk Hantu Laut di Selat Melaka. Nah, ini barangkali bila ke Leiden Profesor Sensler dan kawan-kawan, ini mesti dikumpulkan juga ini menurut saya. Novel, teks-teks yang berbicara, yang merepresentasikan Melaka dan Selat Melaka. Dan saya membayangkan ada satu bilik di galeri, apakah di museum, di mana juga memajang ya novel-novel seperti ini. Nah, Hantu Laut Selat Melaka terbit pada 1939 ya di Medan ya, di Pusaka Islam. Ini satu contoh. Ada karya M. Nas, ini seorang Minangkabau juga, Singa Selat Melaka. Nah, ini ceritanya luar biasa ini. Nah, tentang nasionalisme, tentang bagaimana orang-orang di sini Melaka lintas rute lintas ya untuk bergerak melawan penjajah ya pada masa itu, Belanda sebelah sana atau British sebelah sini. Karya M. Nas, seorang penulis roman Medan yang sangat produktif juga ini. Ini tersedia di Leiden novelnya. Nah, misalnya dari Matumona, ini seorang Mandailing ya, Pendekar Selat Melaka, ini dua jilid yang juga menarik ya. Nah, ya ini jilid kedua ya, ini tentang seorang yang terlibat dalam smuggling tapi dalam rangka kemerdekaan ya. Jadi saya ingin menggambarkan sedikit mengenai roman-roman Medan ini. Ini roman-roman yang ada latar nasionalisme melawan penjajahan pada masa itu. Misalnya ini karya Rosianano, Raja Kecil Bajak Laut Selat Melaka. Ini masa yang belakangan ya, misalnya. Dan juga ini agak modern ya, Deburan Ombak Selat Melaka ya, yang terbit juga di Medan ya. Saya belum melacak semuanya. Saya yakin juga ada di sebelah pengarang-pengarang dari sebelah sini ya, yang juga muncul pada masa itu. Misalnya Katil Pahlawan Selat Melaka, ini juga untuk anak-anak. Jadi dari sisi genre saja kita bisa bervariasi antara untuk anak-anak, untuk orang dewasa ya, dan juga temanya. Jadi topik yang sangat menarik untuk sebuah tesis master, sama ada untuk lebih mendalam sebuah disertasi ya. Nah, ini dari seorang Riau, Raja Kecil Pahlawan Melayu di Selat Melaka misalnya. Nah, jadi itu gambaran betapa sudah banyak ini contoh saja ya, banyak lagi yang lain yang teks sastra yang mengambil latar geografi dan sejarah rantau ini, wilayah ini. Satu topik yang menarik menjadi topik diskusi. Nah, kembali kepada Enrique de Malacca tadi, Sensler sudah mengatakan latar sejarah ini ya, barangkali banyak kita di sini juga sudah tahu, dan juga mudah-mudahan juga ada di mahasiswa bahwa nama Enrique de Malacca itu terkait dengan kedatangan Portugis di rantau di Malacca ya pada abad ke-16, dan kemudian Enrique de Malacca ini seorang
konon salah seorang Melayu yang dibeli atau budak yang dibebaskan, dan kurang tahu pasti. Nah kemudian ikut dengan dengan ekspedisi Ferdinand Magellan yang mengelilingi dunia, ya, yang sampai kembali ke Filipina, dan beberapa di antaranya selamat, ya. Nah itu kisahnya. Kita tahu bahwa dari 5 kapal dari ekspedisi Magellan, yaitu Trinidad, San Antonio, Conception, Santiago dan Victoria, setelah kejadian di Filipina, hanya 1 yang selamat sampai di Portugal kembali, yaitu Victoria, di mana di sana salah seorang yang selamat dari 18 yang bisa kembali adalah Antonio Pigafetta, juru tulis, ya, boleh dikatakan begitu, dari logbook writer, yang akhirnya membawa berita seperti yang kita terima hari ini, ya. Nah, mungkin perlu diketahui bahwa Pigafetta dalam ekspedisi Magellan itu 1 kapal dengan Enrique, ya, yaitu di Victoria. Jadi kita tahu kan, saya baru lihat ada publikasi baru dari Prof. James Collins di Jurnal Melayu yang diterbitkan di BP mengenai kosakata Melayu pertama yang dikumpulkan oleh Pigafetta. Itu menarik untuk adik-adik untuk dibaca, ya. Nah, dari situlah akhirnya kita mengetahui cerita ini, kan, cerita mengenai Enrique de Malacca ini. Tapi kita tahu ada 2 versi awal yang berbicara mengenai ini. Yang pertama adalah Pigafetta sendiri, kan. Yang kedua adalah yang bernama Maximilianus Transylvanus. Itu seorang pembantu daripada Raja Spanyol yang mewawancarai Juan Sebastian Elcano, salah seorang kapten di kapal Victoria yang selamat. Jadi dari teks yang ditulis oleh Maximilianus dan Pigafetta kita tahu mengenai Enrique de Malacca ini. Jadi ini juga barangkali kalau boleh kita kumpulkan atau kita copy, Prof, tulisan asli dari Antonio Pigafetta ini, Relazione del primo viaggio intorno al mondo, ya, yang Voyage around the world, ya. Barangkali saya lihat di Leiden ada teks aslinya juga. Ini jadi selain naskah-naskah Sang Tuah tadi, menurut saya Bapak Ibu sekalian, konteksnya juga mungkin bagus kita kumpulkan teks seperti ini misalnya. Dan juga dari Maximilianus Transylvanus, ya, yang juga menulis laporannya. Nah, jadi menurut Maximilianus, Enrique de Malacca itu was born in Maluku. Jadi kalau kita membuat logiknya, dia mewawancarai Sebastian Elcano, salah seorang yang selamat dalam ekspedisi Magellan, dan Elcano mengatakan bahwa dia dari Maluku. Tapi Pigafetta sendiri mengatakan Enrique adalah dari daerah sini, dari Sumatera atau mungkin sebelah sana atau sini, ya. Nah, kalau kita membuat logiknya, Pigafetta lebih berinteraksi sebenarnya, kan, selama pelayaran, ya, dari Brazil sampai ke Filipina. Sementara Maximilianus mewawancarai Temubual dengan Elcano. Nah, tapi dari perbezaan ini kita sedar, menurut interpretasi saya, ya, menurut interpretasi saya, mungkin pada masa itu bagi orang Barat seperti Magellan dan timnya, wilayah ini juga belum jelas, ya, di mana itu Maluku, di mana itu Sumatera, secara lebih jelas. Jadi waktu itu bisa dibayangkan
kan ketika Magellan sampai di Brunei atau seperti itu kan dia menculik beberapa natives, beberapa orang Bumiputra untuk menuju jalan ke Maluku. Jadi bagi mereka wilayah ini juga gelap waktu itu. Mungkin itu penafsiran saya. Sehingga ada dua versi ini dari mana asalnya. Karena masa itu juga tempat ini belum begitu jelas bagi mereka. Tapi dari artikel dari Prof. Jim yang saya kata tadi, itu menarik bahwa kata-kata yang disenarai oleh Tiga Peta itu ada variasi ya. Ada yang dari sini, ada yang sedikit, ada unsur Jawa ya. Jadi siapa sebenarnya narasumber ya Tiga Peta itu juga menarik. Semula saya berpikir mungkin Enrique de Malacca salah seorang. Jadi bisa membayangkan ya selama pelayaran mungkin dia mewawancarai kan Tiga Peta. Tapi ternyata menurut Prof. James Collins ada pribumi Bumiputra lain juga di kapal itu selepas sampai di Brunei atau di daerah sini ya. Jadi mungkin ada juga informan dari tempat lain selain Tiga Peta, selain Enrique de Malacca. Nah itu keadaannya. Nah ini hanya gambaran mengenai siapa sebenarnya Enrique de Malacca ini. Ya beberapa kali dalam teks Maximianus disebutkan dia seorang budak, seorang slave ya. Barangkali kita bisa membayangkan pada masa itu orang-orang yang di kota-kota pelabuhan memang ada satu pekerja yang berada di bawah otoriti seseorang, mungkin tidak tahu. Saya membayangkan di beberapa suku di timur memang ada kelas sosial dalam masyarakat itu budak ya, seperti di Buton. Tapi sejauh yang saya tahu dari pelacakan terhadap banyak warkah-warkah di Leiden, itu kita di barat ini tidak pernah mengenal konsep kelas budak. Itu tak ada ya. Jadi mungkin sejarah pengantin mungkin bisa dimaknai lebih luas. Tapi di timur itu ada. Orang Flores, orang Buton itu ada namanya papara, kelas paling bawah dalam masyarakat yang boleh diambil oleh sultan untuk dihadiahkan kepada gubernur jenderal di Batavia. Jadi kalau bapak dan ibu-ibu ke Jakarta sekarang ada kampung Buton, itu dulu kampungnya budak-budak yang dibawa ke Batavia, yang dihadiahkan kadang-kadang. Jadi dalam banyak surat yang dikirim oleh kesultanan lokal ke Batavia itu biasanya diiringi oleh 8 sampai 12 budak. Ya, namanya hamba. Inilah hadiah dari Ananda kepada ayahanda gubernur jenderal beserta dengan beberapa orang dia tidak sebut budak tapi ya sahaya seperti itu. Tapi kita di sini tidak mengenal itu sebenarnya. Tapi saya tidak tahu apakah sudah ada kajian yang lebih dalam mengenai the social structure of Malaccan society ya pada kurun yang lebih awal. Itu mungkin menarik untuk tahu. Tapi ini biasa di dalam masyarakat Banda ada kelas buruh seperti kita kenal sekarang kan. Nah mungkin pada masa itu disebut ya budak ya, kelas buruh. Nah juga dikatakan oleh Antonio Pigafetta bahwa a slave belonging of the capital general who was native from Sumatra, dia bilang from Sumatra. Nah jadi kita tidak tahu terkait dengan peristiwa nahas ya yang terjadi di Cebu ya yang akhirnya membunuh Magellan. Ada berbagai versi yang mengatakan bahwa sebenarnya itu terjadi karena Enrique diperlakukan agak buruk ya selama di kapal mungkin oleh Elcano sebenarnya, bukan oleh Magellan ya. Jadi ketika Enrique diutus ke darat untuk bertemu dengan Lapu-Lapu ya, Raja Lapu-Lapu, ia mungkin membuat konspirasi sehingga mengapa makan malam berubah menjadi peristiwa pembunuhan? Kan itu undangan makan malam ya, kita makan malam tiba-tiba terjadi sesuatu yang di luar dugaan sehingga menyebabkan meninggalnya tewasnya Magellan. Jadi ini ada beberapa versi mengenai itu. Ada semacam dugaan bahwa mungkin Enrique berperan di sini. Tapi yang lain juga mengatakan bahwa itu peristiwa yang di luar hubungan dengan
perlakuan terhadap Enrique ya. Tapi itu soal lain. Nah, saya fokus sekarang kepada naratif mengenai tokoh yang kita fokuskan pada pembicaraan pagi ini, yaitu Enrique Malacca. Kita tahu bahwa the first post-colonial writing about it mungkin bisa merujuk ke beberapa catatan atau tulisan pada awal 80-an, yaitu antara dari Muhammad Taha Suhaimi, anak Melayu yang pertama mengenai dunia, yang diterbitkan di Harian Fajar Asia ya di Singapura pada 1944. Kemudian ada tulisan dari G.A. Saya sendiri belum bisa mengidentifikasi siapa G.A. ini. First man to sail around the world was a Malay dari Straits Times ya, yang terbit pada 2 Oktober 1995. Dan saya juga dari Muhammad Said ya, pengelilingi dunia yang pertama adalah seorang Indonesia, individu waspada. Nah ini kita sudah melihat ada semacam competition ya untuk mengklaim tokoh ini. Nah ini bagi adik pelajar ini penting ya, ini penting untuk melihat itu. Nah, tapi yang paling monumental kita tahu adalah novel yang ditulis oleh pengarang kita ya, oleh Harun Aminur Rasyid, yaitu Panglima Awang ya. Dan kemudian juga setelah itu menjadi hit atau terkenal. Kemudian beliau menulis yang kedua itu Anak Panglima Awang, yang kedua-duanya diterbitkan oleh Pustaka Melayu di Singapura pada akhir tahun 50-an dan awal 60-an. Novel ini sudah dikaji oleh beberapa penyelidik, saya lihat dari oleh ahli kemelayuan yang sekarang tinggal di Portugal, yaitu K.L. Koster dan sebagainya. Nah, mungkin saya sarankan juga pada adik-adik mahasiswa untuk membaca novel ini kembali ya, untuk mendapatkan perspektif dari segi narasi sastra dari rantau sebelah sini ya. Dalam keterangannya Harun menjelaskan ide-ide yang memancingnya untuk menulis ini berdasarkan dari beberapa tulisan yang tadi saya sebutkan dari Muhammad Taha Suhaimi dan sebagainya. Saya kira mungkin tidak perlu saya ulangi lebih detail mengenai summary atau ringkasan cerita ini, tapi yang jelas bahwa dengan novel ini nama Panglima Awang menjadi populer ya. Tapi menurut Koster tampak sekali dari satu sisi Harun mencoba mengangkat gagasan kebesaran Melayu melalui tokoh ini. Tapi di sisi lain sebenarnya juga ada semacam bahwa tanpa sadar sebenarnya Harun juga mengakui kebesaran Portugis itu ya. Jadi ini biasa ya dalam novel seperti itu. Nah, ya ini satu bagian dari artikel G.L. Koster yang saya kutip ya. Jadi Harun kelihatan sekali ingin menjadikan tokoh Panglima Awang sebagai ikon perjuangan ya melawan Portugis ya. Tapi di sisi lain ya ambivalence juga ada gambaran betapa beberapa elemen dalam masyarakat Portugis atau dalam yang terkait dengan Portugis juga berperan menciptakan ketokohan Enrique misalnya. Misalnya kan kita tahu berdasarkan laporan Picafetta dan Maximianus, Enrique ini adalah seorang Melayu yang cepat sekali belajar bahasa Barat ya, bahasa Portugis ya. Pintar, seorang yang pintar sehingga cepat beradaptasi. Nah, kita tahu juga novel dari Wahid Iskandar ya, Enrique mengundang jauh ya. Ini terbit di Kuala Lumpur pada tahun 2003, putusan publication. Saya tidak tahu apakah ada di library kita ini, perlu dibaca, ada di mahasiswa ya, untuk mendapatkan perspektif ya apa yang difokuskan oleh Wahid Iskandar di sini. Tapi di sini novel ini lebih bicara mengenai penafsiran ya, bagaimana ketokohan
Enrique ini dimaknai oleh orang muda Malaysia. Nah, yang paling menarik adalah bahwa ada satu novel yang terbit di Filipina, ya, dengan ini dari Carla M. Pachis, ya, mungkin begitu, Enrique El Negro, yang ditulis oleh di Mandaluyong City, Philippines pada 1997, ya. Ini dari perspektif Filipina. Nah, yang menarik di sini, novel ini ternyata digunakan untuk pelajar menengah, audiens sekalian. Jadi ini pembelajaran nasionalisme, ya. Ada hubungan dengan nasionalisme, mengangkat perasaan kebangsaan Filipina melalui tokoh ini, Enrique El Negro, ya. Juga Carla Emphasis kemudian juga menerbitkan Enrique El Negro, novel ini diterbit ulang pada 2002. Nah, ini di versi Filipina. Nah, ini dari versi Indonesia. Nah, menariknya dari versi Indonesia ini bukan dalam bentuk literary work, tapi dalam bentuk buku, ya, buku sejarah yang agak dipopulerkan. Jadi pengeliling bumi pertama adalah orang Indonesia. Nah, ini klaim dari Indonesia, ya. Nah, menarik juga. Jadi kita sebagai pelajar, mahasiswa dari sekalian ini memetakan ini, ya, menarik bagaimana ini bisa menjadi terjadi dan apa maksudnya. Kita tahu juga bahwa banyak material lain selain novel yang juga merepresentasikan Enrique di Malacca. Misalnya, saya rasa di kota ada patung, ya, patung Enrique ini di Singapura, ya, bisa lihat di sini. Jadi representasi tokoh kita ini melalui structure, melalui patung, ya, melalui patung-patung. Nah, saya melacak di sosial media, di internet, dispute mengenai eksistensi Enrique Malacca ini. Jadi pemetaan ini penting dari sekalian, dan apa yang mereka bicarakan. Nah, jadi sampai titik ini apa yang ingin saya katakan kepada audiens sekalian adalah bahwa ide atau figur Enrique Malacca ini menjadi diinterpretasikan, dimaknai berbeza-beza di rantau ini, ya. Sama ada terutama dalam karya sastra, dan tapi juga ada beberapa yang lain seperti non sastra. Dan kita tahu bahwa teks sastra, saya tidak ingin bicara panjang tentunya mengenai reception theory, mengenai apalagi nasionalisme in literature macam-macam, tapi adik-adik terutama mahasiswa bisa melihat tadi betapa tokoh ini diperebutkan, ya, dimaknai berbeza-beza dengan perspektif masing-masing dalam literary text. Dan kita tahu literary text adalah teks yang seperti kita minum ada buihnya, ya, ada sesuatu ini, sesuatu yang real kadang-kadang kan. Nah, itu penting. Jadi kalau nak membuat kajian ini penting juga belajar literary theory dulu, ya, untuk memaknai itu. Sangat menarik, ya. Jadi nationalism dan literature, ya, religion literature and colonialism, ya, itu penting. Nah, kita lihat di sini bahwa banyak publikasi mengenai ini tokoh ini, ya. Ini hanya gambaran, ya, gambaran mengenai itu. Dan semua ini ada dalam dokumen saya di Legend. Jadi bila ada mahasiswa nanti ingin membuat kajian, sila kontak saya, ya. Saya akan kirimi dengan sukarela, ya, dengan percuma. Nah, jadi kita lihat bahwa tokoh ini dari segi ethnicity dimaknai macam-macam. Ada dia dikatakan adalah seorang Bajo, nomad Bajo, ya. Ada yang dari perspektif Filipina seperti dalam novel tadi, Pachis tadi, dia orang Cebu, ya. Nah, ada yang tadi dia orang Maluku, ada yang bilang dia orang Palembang atau dari Malacca, ya. Nah, ini di segi geografi, ya, ethnicity mungkin. Tapi ada variasi nama juga. Panimo Awang, Yaban, ya. Kalau versi Filipina bilang namanya Yaban, ya. Enrique El Negro, Enrique Maluku, ya.
yaitu Malacca ya, atau Henry of Malacca, ini versi Inggris. Jadi namanya berbeda-beda. Nah, jadi saya sampai pada kesimpulan, apa yang boleh saya simpulkan di sini adalah bahwa jadi pengenalan dari introduction of Henry of Malacca as a factual figure in European colonial narratives, ya, yang kita tahu dari karya Pigafetta dan Maximian tadi, Portuguese and Spanish invention in South Asia in this context, to the present generation has involved a number of ASEAN countries. Tadi saya katakan Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia, that uses various media, newspaper, literature, academic publication, material arts, ya, which explicitly or implicitly confirm national pride and sentiment. Nah, ini kan terkait dengan munculnya post-colonial countries in Southeast Asia, ya, Indonesia, Malaysia, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, lain dengan yang dulu, unlike the past, the concept of or idea of Malayness atau kemelayuan in the context of post-colonial Southeast Asia's cultural and literary discourse has been reduced to the nation-state notion and perspective. Maksud saya adalah bahwa kita lihat berbeza dari masa lalu NUK ini, misalnya dalam novel-novel terawal tadi, ya, wilayah ini apa itu tidak ada batas antara British atau yang dibuat oleh British atau Belanda, ya, dulu. Berbeza setelah zaman kemerdekaan, dia menjadi kotak-kotak. Kemelayuan itu dimaknai agak sempit kemudian, kan? Agak sempit, ya. Nah, ini wajar karena munculnya post-colonial countries in this region. Ketiga, post-colonial translation and interpretation to the European colonial narratives on Southeast Asia natives might able to bring about problems politically and socially. Jadi kita tahu bahwa kadang-kadang ini tergantung fluktuasi politik juga. Terjemahan postkolonial dan penafsiran terhadap naratif kolonial bikinan buatan orang Eropa itu sekarang menjadi masalah, ya, menjadi masalah kadang-kadang. Tapi kadang-kadang fluktuatif, ya, karena bagus, kadang-kadang. Misalnya saja hubungan jiran antara Indonesia dan Malaysia lah. Kadang-kadang muncul masalah itu klaim kebudayaan dan sebagainya. Tapi dulu masa Soeharto sangat mesra. Saya masih ingat waktu muda-muda ada siaran Malaysia, sangat kami tunggu itu di TVRI, Prof. Ya, siaran Malaysia, ya. Sebenarnya mungkin di sini juga menunggu, ya, siaran di sana. Kenapa itu habis sekarang? Itu sangat disayangkan. Karena itu lebih saling pengertian, ya, itu misalnya. Kemudian the Malayness has been created as a result of intersecting historical, cultural, and social factors at a particular moment in a cultural life in history. Jadi maksud saya, Kemelayuan itu sudah dibuat, ya, terkait dengan sejarah, budaya, atau faktor sosial lainnya yang sangat penting dalam kehidupan dan sejarah masyarakat serantau ini, ya. Jadi kita lihat bahwa kadang-kadang isu-isu kemelayuan itu sangat mempengaruhi politik, ekonomi, sejarah, dan lain sebagainya. Yang terakhir, many Southeast Asian authors, especially from Malaysia and Indonesia, have used the historical accounts of the Portuguese conquest of Malacca as a historical setting for their literary works, and it is intended to instill a sense of struggle against the colonial powers, Portuguese atau British atau Dutch, ya, to the readers through fictional text. Jadi kita lihat bahwa ini mungkin satu titik bagi yang ingin mengkaji lebih jauh, bahwa naratif sastra yang mengambil tokoh ini, Henry Malacca ini, digunakan untuk memperkuat atau merecharge perasaan anti kolonial atau kesadaran
tentang buruknya penjajahan pada masa lampau ya. Sekali lagi saya yakin bila ada yang tertarik ya mengenai ini, terutama tokoh ini sendiri. Tapi tadi juga jadi ada dua sebenarnya kalau kita boleh. Pertama, korpus yang agak besar sebenarnya yang mengambil setting geografi dan masyarakat di sekitar selat ini. Ini topik yang menarik. Yang kedua adalah bagaimana kita lihat penafsiran yang berbeza-beza mengenai Khalifah Malaka. Ini juga satu topik yang menarik untuk kajian. Demikian saja sebagai inspirasi ya terutama bagi adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan ada berguna ya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Suryadi yang telah membentangkan tentang Panglima Awam. Sekarang nama sudah ditukar dengan berada di Indonesia. Semua awamnya daripada mana wallahu a'lam. Tetapi awam adalah milik semua. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita meneruskan program dengan agenda yang seterusnya, iaitu soal jawab. Tahap ini pihak penganjur mengajukan sebarang soalan, pertanyaan ataupun percambahan fikiran yang dikira boleh menambahkan lagi perbincangan yang telah dilakukan oleh Bapak Dr. Suryadi. Silakan. Di belakang sana ada mikrofon. Kita ada pengarah Berzin, kita ada pengarah Institut Tentera, kita ada ahli penyelidik Hang Tuah, Profesor Madafes Dr. Abdullah Mazali, dan Profesor Nadia Dr. Zulkanan daripada Institut Melayu. Silakan. Kita ada Pak Mahmud silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Suryadi, apa khabar? Oh, baik. Terima kasih sudah datang. Datuk, saya dan Datuk Abdul Bakar Datuk lain. Saya Khairil dari Sumbar. Soalan saya betul ya. Kita tahu kita ada beberapa bukti. Kalau bukti Itali ada 3 jilid, kalau bukti Spanyol kita ada 1 jilid saja. Tapi yang menariknya ada satu persamaan, iaitu dalam Bidang Kereta menyebut Ahli di Melaka ini berasal daripada Sumatra, dan lebih jelas disebut Trakopana. Jadi soalan saya, sebab kita tahu ada beberapa usi Trakopana ni di mana. Satu di Sumatera, saya tak tahu Trakopana tu, dan satu usi lagi di Borneo, di Kalimantan. Jadi saya nak tanya, adakah Trakopana ni ada dua lokasi yang berbeza? Sebab saya melihat daripada topologi lokasi, dua lokasi yang berbeza, satu di Sumatra, satu di Borneo. Jadi adakah kemungkinan kalau kita katakan mereka Panglima Awang ini berasal daripada Sumatera atau Melayu, adakah mereka kalau di Trakopana tu adakah penghijrahan perantauan orang Minang ke Borneo itu merupakan satu sebab wujudnya Trakopana di Kepulauan Borneo? Dan ada kemungkinan juga kerana Borneo dengan Maluku hampir. Jadi itu ada wujud persepsi bahawa dia berasal daripada Maluku. Jadi saya minta pandangan Dr. Masih. Kita kumpulkan soalan dulu. Soalan yang pertama, terima kasih daripada Negeri Sembilan. Silakan. Ya, Prof. Datin. Terima kasih Pak Suryadi, sangat menarik perbincangannya. Kita pernah berjumpa ya dan makan sekali. Iya. Okey. Alright. Tadi Pak kata ada dalam pelayaran itu ya, dalam bagian itu ada orang Spanish ramai 270 dan orang Portugis yang 40. Jadi adakah bermakna bahawa mereka itu satu gugusan ya, sehingga Spanish dan Portugis itu boleh berada dalam satu kapal ya. Yang kedua ya Pak Suryadi adalah adakah hubungannya antara Panglima Awang dengan Hang Tuah?
Yang betul Pak Suryadi lah. Terima kasih. Terima kasih. Prof. Ratin. Ya, silakan. Assalamualaikum, Prof. Suryadi. Terima kasih di atas pembentangan yang sangat menarik. Saya ada soalan, tapi saya berikan sedikit mukadimah. Sebenarnya saya pun malu nak sebut, terperanjat saya, terkejut saya, Muhammad Taha Suhaimi yang salah seorang penulis itu pakcik saya dari Singapura. Mak saya orang Singapura, bapa saya orang Jawa, Pulau Saga, ngomong Jawa. Tapi jadi saya malu yang saya tak tahu pakcik saya sendiri pernah menulis tentang energi ini. Sedangkan saya pun buat kajian. Nanti saya balik ke Singapura nak tanya dengan saudara mara saya, ada tak naskah buku yang ditulis oleh pakcik saya itu. Tapi mungkin sebab seingat saya beliau meninggal sewaktu umur saya 12 tahun. Jadi saya tak betul-betul dapat mengenali, dan saya pula tinggal di Kuala Lumpur, bukan di Singapura. Tapi tahulah memang Muhammad Taha Suhaimi itu pakcik. Dan kebetulan juga saya semenjak itu saya belajar di luar negara. Saya belajar di Itali, jadi saya fasih bahasa Itali, Spanyol. Dan kalau kita fasih bahasa Itali dan Spanyol, bahasa Portugis itu mudah, terutama untuk membaca. Tapi untuk bercakap sangat berbeza. Tapi untuk membaca, kita yang fasih bahasa Itali dan Spanyol, kita baca bahasa Portugis mudah, sebab dia memang serumpun lah. Dan itu yang saya tak heran kalau klasi-klasi kapal dari Spanyol dan Portugal itu boleh berkomunikasi di antara mereka sendiri. Tapi pertanyaan saya sekarang ni ialah tentang perkara yang lebih meluas, yang memang saya sangat suka yang Prof. Suryadi sebut, iaitu tentang apa yang telah terjadi kepada umur kita sekarang sudah berpecah belah dan terlalu klaim. Jadi soalan saya, menurut hemat Prof. Suryadi sendiri, bagaimana boleh kita menyatukan kembali? Bagaimana boleh kita membuat supaya kita kembali ke era yang saya juga ingat, Prof, masa saya muda-muda dulu, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura semua sangat rapat dan saling suka mendengar tentang cerita satu sama lain. Tapi sekarang memang kalau kita lihat di media sosial, memang sudah sangat teruk pecah belahnya. Dan kita sebagai macam nak kata ya, macam cendekiawan lah ya, bagaimana boleh kita memimpin masyarakat di seluruh kepulauan Melayu Nusantara ini untuk kembali bersatu, supaya kita tidak diperkotak-katikkan oleh orang luar. Sebab saya rasa salah satu sebab perpecahan ini ialah anasir ataupun kalau bahasa Indonesia oknum luar. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Silakan Pak Suryadi untuk menjawab dulu. Nanti kita lupa soalan. Ada 3. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya. Ya, soal nama Taprobana ya, ini memang menarik ya. Tapi saya juga tidak punya jawaban yang pasti. Tapi kalau kita melihat map, sejauh yang saya amati map tua Eropa, penggambaran visual karena keterbatasan apa itu, walaupun bagi kita di sini itu sudah cukup sophisticated waktu itu ya, bagaimana mereka menggambarkan wilayah ini juga masih ada berbagai versi. Saya khawatir bahwa wilayah ini sendiri bagi mereka belum begitu jelas, ya gelap ya. Jadi akibatnya penunjukan di map ya, di mana satu wilayah itu bisa berbeda antara satu dan lain penjelajah ya pada masa itu. Tapi kita tahu bahwa memasuki abad ke-17 itu sudah lebih jelas ya. Kalau kita lihat map awal rantau ini itu, Kalimantan, Borneo itu seperti apa itu, ondel-ondel saja, itu bulat begini misalnya atau apa ya, belum ini. Tapi jadi itu interpretasi saya sementara ya, sehingga muncul perbezaan menempatkan sebuah ini wilayah yang diklaim itu sebagai satu nama ya. Nah itu interpretasi saya, penafsiran saya. Walau bagaimanapun memasuki masa-masa sesudahnya,
tempat-tempat itu sudah makin jelas. Misalnya dalam laporan Francois Valentine ya, yang tebal itu, yang 5 jilid itu mengenai wilayah ini, itu sudah jelas di mana itu Pariaman, di mana itu bahkan kampung saya lahir di Sunur, di dekat Pariaman sana, teman-teman sekalian, itu disebut di satu titik di buku Valentine itu. Jadi makin detail ya, makin rinci ya. Nah, jadi walau bagaimanapun bagi adik-adik atau kawan-kawan akademisi yang tertarik dengan visual history, mapping history, ini menarik ya. Menarik bagaimana perjalanan perkembangan identifikasi melalui map wilayah ini bagi pengalaman Eropa pada masa itu ya, berbeza-beza. Nah, ini ada sesuatu yang barangkali bisa kita kita analisa lebih dalam ya. Nah itu kemudian ya rupanya pada masa itu memang Spanyol kan, pada masa Enrique ini Spanyol kerajaan besar. Jadi Portugal yang kita kenal sekarang itu belum menjadi sebuah kerajaan, tapi rupanya ada kesadaran kelompok pada masa itu, orang Spanyol berbeza dengan orang Portugal ya. Ya biasalah, mungkin seperti kita di sini juga, walaupun banyak teori yang mengatakan bahwa etnik itu sebenarnya outsider construction ya. Kan orang Batak itu sampai sekarang tak mengaku itu. Kami orang Simalungun, kami orang Karo, kami orang Dairi. Batak itu adalah term yang dibawa oleh Belanda untuk mengelompokkan. Dan ini betul juga kadang-kadang kan kita tahu si konsep misalnya yang terjadi di Rwanda yang pembunuhan besar itu, Hutu dan Tutsi itu bagian colonial construction. Dulu mereka tidak ini, tapi ketika untuk menguasai daerah itu, para antropolog, orang-orang Eropa itu begitu mengukur kepala yang agak panjang kepalanya ini orang Hutu, yang agak bulat ini orang Tutsi, sehingga konstruksi itu lama-lama dimantapkan sehingga mereka akhirnya menjadi merasa asing satu sama lain. Nah, dengan cara itu juga yang satu diberi tempat dalam colonial administration, yang lain tidak. Ini juga berlaku apa yang disebut divide et impera kan, dan diperhatikan oleh Belanda di Indonesia pada masa itu. Jadi barangkali juga, tapi ini saya tidak tahu pasti, saya tidak bukan ahli mengenai sejarah apa itu sebenarnya Iberia, tapi tampaknya pada masa itu di kapal di fleet atau di ekspedisi Magellan sudah ada perbedaan antara orang Portugis dan orang Spanyol ya. Dan tentu saja Spanyol lebih berkuasa karena mereka adalah ruler pada masa itu kan dari mereka. Nah tentang Panglima Awang dan Hang Tuah ya, saya ini Prof belum tahu mengenai ini ya. Tapi tadi Kesel sudah bilang bahwa barangkali ya perlu penelusuran lebih jauh ya. Dan tapi kalau kita lihat ada teori bahwa Hang Tuah itu lebih awal wujudnya daripada Enrique de Malacca ini ya. Jadi kalau kita lihat dari segi naratif yang ada, kan yang satu slave, yang satu hero ya, mungkin ya tidak ada hubungannya sama sekali ya, lain ya. Tapi mungkin ada hubungan dalam perspektif interpretasi belakangan mengenai kemelayuan itu kan. Nah, kan tadi saya sudah gambarkan dalam nomor-nomor itu bagaimana literary narratives ini digunakan untuk membesarkan, mengingatkan masyarakat kembali tentang kebesaran ras Melayu itu kan. Nah, tentang pertanyaan bagaimana kita kembali menyatukan wilayah ini, kita tahu dari sejarah di wilayah lain ya, bahwa politik itu sangat berpengaruh. Saya walaupun setelah tinggal di Eropa, saya melihat konsep European Union itu memang banyak manfaatnya, saling pengertian antara sama lain ya, kemudahan dan sebagainya. Walaupun sebenarnya mata uang menurut saya euro currency itu satu eksperimen yang berani sebenarnya. We don't know, kita tidak tahu sebelum itu, tidak ada
tidak ada apa itu percobaan untuk membuat mata uang yang bersifat itu. Ada kalau soal bahasa ada dulu bahasa Esperanto, tapi ternyata tidak boleh, tidak wujud, tidak berlaku ya. Tapi euro ini apa? Jadi saya membayangkan kalau seandainya para pemimpin di serantau ini ya, ASEAN kita sudah tahu ASEAN sudah lama, tapi wujud dalam organisasi saja. Tapi apakah nanti bisa mewujudkan seperti Uni ASEAN ya, di mana mungkin kita tak tahu apakah boleh membuat mata uang baru, rupiah, ringgit tidak ada lagi, Singapura dolar tidak ada lagi, atau apa baht ya. Saya kira itu, saya membayangkan mungkin dari satu generasi berikutnya mungkin kesadaran bersama melewati batas geografi itu akan menjadi lain juga. Barangkali kan kita tidak tahu. Orang di Malaysia tidak perlu lagi menukar rupiah bila ke Sumatera kan. Nah ini barangkali akan apa, dan dengan demikian lambat laun mungkin kesadaran bersama itu akan kembali lagi, walaupun bukan wujud seperti semula dulu ya. Ya, itu salah satu pikiran saya saja, Tuan. Barangkali jadi kemauan politik ya, walaupun pasti ada sisi-sisi lain juga. Misalnya kalau kita lihat sekarang, mengapa British England keluar ya dari Euro, itu semata-mata saya lihat tidak hanya masalah ekonomi dan identitas saja, tapi British tidak mahu lagi mendapat kiriman pengungsi dari Uni Eropa. Kan kalau dia menjadi anggota Uni Eropa kan dia harus bagi pengungsi, terutama dari Afrika, dari Timur Tengah ya. Sekarang London bisa menolak, tapi ini Belanda, ini banyak sekali pengungsi di Ukraina sekarang. Karena dia anggota Uni Eropa, jadi Brussels kata you harus ambil sekian peratus, you harus ambil sekian peratus. Jadi itu. Jadi di samping aspek ekonomi juga ada aspek lain ya. Tapi ini satu dinamik, dan saya kira post-colonial countries itu kan memang identik dengan colonial boundary dulu kan, map kan. Nah, jadi itu saja, jangankan antara Malaysia dan Indonesia, Timor Leste saja misalnya itu satu enclave kecil kerana dijajah oleh Portugis, ingin merdeka. Ini sebenarnya memang memerlukan satu dekonstruksi pula kan, tapi bukan dekonstruksi dalam makna membubarkan negara, tidak, tapi dengan cara lain. Antara lain itu ASEAN Union atau apalah, bukan ASEAN seperti sekarang ya, hanya organisasi yang tidak tampak pada level yang lebih praktis di keuangan dan sebagainya. Itu untuk sementara pikiran saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Suryadi. Masa masih ada, kita boleh masuk orang yang kedua. Dipersilakan kalau ada perbincangan, perbahasan, soal jawab. Silakan. Dari mahasiswa? Ya, dari mahasiswa juga. Cabaran kepada mahasiswa. Siapa yang tanya soalan boleh dapat markah tambahan. Semua duduk. Ya, tapi paling tidak Prof, ide tadi mudah-mudahan ada yang tertarik ya. Sangat semangat. Ada soalan? Prof Datin macam ada soalan yang kedua. Silakan. Ya, boleh, tak ada masalah. Lepas ni nanti Pak Mat yang pula tadi. Prof, bila Prof bercerita pasal Euro countries, saya nak tanya apa persepsi atau pandangan the Western terhadap Amerika ni dekat paling bawah. Apa pandangan the Western selain daripada Presiden punya universiti terhadap kewujudan panglima awam ini? Okey. Jadi current scenario lah. Masih. Terima kasih. Soalan pertama, soalan kedua silakan. Ya, silakan. Datuk. Assalamualaikum. Nak pakai mic dulu ke tak? Ataupun nak kat sini je? Boleh? Jadi
Dia tahu bahawa zaman Melaka sama ada belum ataupun Islam. Tapi saya yang ikut yang Malaysia, kita dah baca bahawa Malaysia ni race agak tinggi. Tadi doktor tidak menyebut ada atau tidak Malaysia bersama dengan Bali Nawang. Sedangkan yang lain itu banyak kita ambil pada Malaysia. Contoh misalnya ayat tunai macam walaupun tak berlalu tapi kemudian dan juga yang lain itu berdasarkan pada Malaysia. Dan sebab mungkin beberapa variasi juga di mana konten itu menjaga berada. Kalau ada Malaysia itu tidak bulan. Terima kasih Datuk Dr. Mimuni Yaakob, pelajar bukan tertua pelajar terlama di UNIMED. Terima kasih. Ada soalan seterusnya? Kita tunggu satu lagi soalan. Jika ada 1, 2, 3 tak ada ya. Terima kasih. Persilakan Pak Seri. Terima kasih Datin pertanyaan lagi ya. Ya, saya pernah melihat satu buku yang menarik ya, yang terbit di Singapore University Press yang menerbitkan tahun 92. Itu tajuknya European Perspective on Malay World. Ya. Jadi itu catatan sebuah disertasi semula yang merangkum bagaimana para pengelana Eropah memandang wilayah ini dulu, sama ada masyarakatnya dan sebagainya. Kalau kita berbicara mengenai pandangan the Western perspektif, tentu itu bermakna bukan tunggal ya. Ada pengelana, ada sending missionary mission misalnya, ada political figure atau orang-orang pentadbiran ya, itu berbeza satu sama lain. Sebagai contoh misalnya dalam banyak sending jurnal misi pekristenan, itu kita lebih luas sedikit, bukan ke tokoh Panglima Awang saja ya. Kebanyakan itu melihat kita ini memang paganist group ya, yang mesti dicerahkan kan gitu kan. Mestinya memang begitu, misalnya di Papua atau mana-mana. Kalau para pengelana explorer seperti misalnya ahli tumbuh-tumbuhan, ahli botani ya, ini banyak yang positif ya. Bagaimana orang memakan satu tumbuhan atau jenis haiwan ya yang ada di situ daerah. Nah, saya belum menemukan Datin yang khas mengenai Panglima Awang ini ya, atau Enfield Melaka ini, kecuali dua teks awal tadi yang oleh Pigafetta dan Maximilianus tadi. Mungkin ada, tapi sejauh ini saya belum melacak apakah ada penafsiran baru berdasarkan teks itu oleh orang-orang yang belakangan ya. Tapi kita tahu bahwa karena waktu itu wacana, dan sebenarnya sampai sekarang juga, karena dia Amicus ini seorang slave ya, seorang bawah saja, itu sering terlupakan. Kan kita mungkin syukur bahwa Pigafetta dan Maximilianus mencatat namanya kan. Kalau tidak, mungkin kita tidak pernah tahu bahwa ada seorang Melayu yang walaupun dari kelas rendah tetapi cerdas ya, yang pernah mengelilingi bumi dengan satu tim dari orang Eropa dan yaitu Enrique ini ya. Jadi saya belum menemukan, tapi dari perspektif kita seperti sudah saya gambarkan dalam syarahan saya, sangat beragam. Sesuatu yang menarik untuk dikaji secara akademik ya, gitu. Tapi pandangan Eropa secara terhadap wilayah ini macam-macam, tergantung dari
posisi atau pekerjaan orang Eropah itu misalnya. Oke, tentang manuskrip Datuk, ya saya sejauh ini saya tidak belum menemukan ya manuskrip mengenai Edilke ini. Selain yang tadi ya, dan dalam manuskrip Melayu sendiri ya belum pernah saya temukan ya. Kita sedar juga walaupun nama Edilke ini sudah disebut oleh Pigafetta dan Maximilianus, tetapi tentu karena dia kedua teks itu dalam bahasa Portugis ya, dalam bahasa Barat, itu mungkin tidak sampai ke dunia kita pada masa itu. Andai itu ditulis dalam Arab Melayu atau apa misalnya, barangkali akan ada salinan atau penafsiran oleh penulis berikutnya ya. Tapi sama sekali tidak ada sejauh ini, sejauh yang saya ketahui. Atau juga barangkali ada dalam narasi manuskrip dari bangsa-bangsa Eropa lain di luar Portugis ya. Tapi dalam bahasa Belanda saya belum menemukan ya. Mungkin ada karena setelah perjalanan film dunia Magellan itu kan banyak ekspedisi lain ya, yang dilakukan oleh Inggris, oleh Prancis dan sebagainya. Ya. Tapi sejauh ini saya belum menemukan. Barangkali memang ada juga. Jadi itu karena masalah bahasa. Untuk mengkodifikasikan nama Edilke ini pertama kali dalam bahasa Portugis itu tak sampai ke dunia Melayu, yang membuat nama ini hanya tenggelam atau wujud dalam bahasa sebelah sana saja. Andai sampai ke sini barangkali akan ada penafsiran baru kan dalam teks Melayu berikutnya pada zaman kurun berikutnya. Itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Suryadi yang telah memberikan jawapan dan pandangan balas terhadap isu-isu yang berkaitan dengan panglima awam. Dan saya bagi pihak Universiti Islam Melaka mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Suryadi kerana sudi hadir dalam majlis kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita telah sampai ke penghujung program. Oh, ini gambar yang terakhir ya? Iya. Semuanya berbasikal. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi oleh sekalian, sebagai tanda terima kasih dan janda hati kepada pihak penceramah, saya ini mempersilakan Profesor Datuk Naib Chancellor untuk menyampaikan sedikit janda hati kepada penceramah. Silakan. Saya pun nak memberi. Ya, silakan Pak. Silakan. Ya, ini buku baru saya yang baru terbit, yang akan dilancarkan minggu hadapan di Jakarta. Ini kisah seorang guru bahasa Melayu pertama di Leiden, orang Melayu ya, dari Minangkabau. Dia bekerja dalam Islam. Orang pertama dari orang Melayu pertama yang pergi ke Mekah dari Barat. Di dalam buku ini ada catatannya dalam bahasa Belanda. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia mengenai perjalanannya itu. Jadi sangat menarik ya. Saya sedikit untuk perpustakaan kita semoga bermanfaat untuk student ya.
Terima kasih kepada semua dan dipersilakan duduk. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita telah berada di pengakhiran program. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada